Yo, kembali channel gue Panangelo dan sekarang kita akan bahas mengenai alasan Arrowverse di cancel. Karena gue baru aja dapat kabar dari kalian para fans DC bahwa ternyata Arrowverse di cancel semua programnya, Pak. Ya mantep tuh, mampus lu, kesel gue. Karena gini Pak ya, mohon maaf nih, Arrowverse sekarang tuh udah mulai ada berbagai macam LGBT, ada feminisme, terus story DC-nya darknya udah hilang. Nah, kita akan bahas mengenai alasan kenapa Arrowverse ini udah di cancel oleh pihak studio dan juga oleh pihak Greg Berlanti Productions. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, thank you. Kita akan bahas mengenai alasan Arrowverse di cancel oleh pihak Warner Bros. Langsung kita masuk segmen ke DC Universe Indonesia. Oke, kita tahu kali bahwa semua series Arrowverse sekarang itu udah mulai wanna piece of shit Pak ya, semua ya Pak ya. Tapi nggak semua, karena ada beberapa series yang bisa dibilang gua masih apa ya, mengampuni lah ya. Contoh kayak seriesnya Stargirl. By the way, Stargirl itu bagus loh Pak, gua baru aja rewatch tadi. Sama Superman and Lois. Ini adalah titik dimana mereka tuh udah bangkit yang namanya dari SJW, yang namanya drama keluarga yang terlalu banyak, sama sisi dark DC-nya masih ada, dan budgetnya sangat terasa di kedua series ini Pak ya. Maka dari itu CW yang mereka cancel sekarang itu tuh adalah dari Batwoman, Legends of Tomorrow, dan berbagai macam seri-seri CW yang lainnya Pak ya. So kita akan bahas semuanya, kenapa alasan semua seri Arrowverse ini di cancel oleh pihak studio. Nah, yang kelima yaitu adalah sisi dark DC yang hilang. Oke, kalau kalian udah ngikuti Arrowverse dari tahun-tahun awal mereka dari tahun 2012 sampai ke sekarang, kalian bisa melihat perubahan yang signifikan dari Arrowverse yang awal-awal ini masih mereka tuh ada formula DC yang benar-benar dark. Sekarang mereka tuh udah berubah yang namanya itu adalah SJW dan segala macam Pak ya. Dan juga sisi dark DC-nya udah mulai hilang setelah mereka tuh udah melakukan berbagai macam crossover dari berbagai macam hero-hero DC CW yang lainnya Pak ya. Kalian bisa melihat Pak ya, setelah crossover ini ternyata mereka tuh udah formula DC-nya udah mulai hilang dan darknya udah hilang. Maka gue merasa nih Arrowverse kenapa sih? Gue bilang mereka tuh udah berubah banget setelah mereka tuh udah melakukan sebuah crossover dan storyline untuk per season merekanya itu udah mulai hilang vibe DC-nya. Jadi bisa dibilang ini kayak gua melihat series superhero biasa. Jadi apa yang buat DC itu unik itu dikarenakan karena formula DC darknya dan juga sisi detektifnya itu masih ada. Tapi setelah kita udah melihat berbagai macam season Arrowverse yang bisa dibilang tuh udah mulai maju, ternyata formula DC itu udah mulai hilang. Kalian bisa perhatikan dari seriesnya Supergirl lah, seriesnya Legends of Tomorrow, seriesnya The Flash, Arrow, itu mereka tuh udah mulai yang namanya sisi dark DC yang benar-benar ada sisi detektifnya. Mereka mencari yang namanya permasalahan bagaimana, konfliknya bagaimana, itu mereka udah mulai hilang arah sehingga mereka tuh mulai mencari yang namanya cuan. Mereka nggak fokus dengan ceritanya, bahkan storynya udah maksa. Nah, ini yang gua membuat gua tuh langsung ngeh untuk melihat Arrowverse lagi Pak ya. Sumpah gua mohon maaf nih buat kalian yang review Arrowverse, mohon maaf gua nggak bisa. Karena apa? Karena semua Arrowverse sekarang tuh udah mulai ampas. Makanya gua langsung rewatch Arrow yang dulu kayak Arrow season 1, 2, 3, The Flash 1, 2, 3. Itu alasan kenapa gua tuh nggak review Arrowverse yang sekarang Pak ya. Mohon maaf karena gua nggak enjoy. Makanya gua bisa melihat Arrowverse sekarang tuh ya lebih bagus di cancel. Itu seharusnya dihilangkan gitu loh. Makanya gua setuju dengan pihak Warner Bros juga Greg Berlanti. Mereka tuh langsung nge-cancel semua series SJW. What a piece of shit ini Pak ya. Mohon maaf gue ngomong gini, gue emosi banget Pak sumpah. Karena ini awalnya gue tuh sangat suka banget dengan DC karena Arrowverse awal-awalnya. Tapi karena mereka tuh udah mulai ngeh gitu ya, bodo amat lah, langsung gue kesel gue ngeliatnya. Makanya itu lebih baik di cancel Pak ya, daripada mereka tuh nge-produksi terus tapi nggak balik modal. Oke, lanjut. Yang keempat itu adalah kebanyakan drama keluarga. Mohon maaf gue ngomong gini Pak ya, kebanyakan drama keluarga. Ini kita bisa tonton dari seriesnya The Flash, seriesnya Arrow. Setelah season keempat, season kelima sampai seterusnya, mereka tuh udah mulai yang membahas yang namanya drama keluarga, terutama The Flash season ketiga, dimana itu Iris West sudah mulai ngomong we are the Flash. Bodoh lah, gue langsung bangsa CW yang di skripnya siapa sih, sumpah gue langsung emosi begitu. Kenapa? Nama dia tuh ngomong we are the Flash, we are the Flash, what the fuck are you? Kesel gue ngeliatnya. Kenapa? Dengan quote seperti itu kita para penonton yang melihat tuh kris diri Pak. Ini awalnya titik dimana
CW udah mulai hancur. Kenapa? Karena ada kebanyakan drama keluarga. Dan sisi Barry Allen itu yang dipasang di Sinisterverse itu, dia tuh diagukan sebagai seorang dewa karena dia tuh dianggap sebagai anak yang sangat-sangat bisa dibilang perfect lah, orang yang perfect, bahkan dia nggak pernah punya kekurangan. Itu membuat gue tuh melihat Barry Allen sebagai The Flash di CW sekarang, gue udah mulai males pak, karena dia tuh dianggap sebagai dewa di series itu. Makanya gue bisa bilang anjing lah, sumpah gue males pak lihat dia tuh di situ pak. Setelah season keempat, 5, 6 ini udah kelihatan banget bahwa penulis skripnya udah mulai berubah ya. Tone DC-nya udah mulai kelihatan udah hilang, dan juga kebanyakan drama keluarganya itu astaga dengan Oliver Queen di Arrow season 6, 7, 8 itu udah mulai kebanyakan drama keluarga, dan mereka udah membahas anak dari masa depan lah. Mereka membahas mengenai sisi romantisnya si Oliver Queen dan juga Francis Smoke yang bisa dibilang terlalu dekat pak ya. Dramanya itu terlalu overreacting banget pak. Makanya gue bisa bilang astaga, sinetron, karena kan bisa dibilang ini kan di CW, dimana kalau kalian udah menonton CW channel, kalian bisa bilang bahwa CW itu terkadang mereka tuh udah merilis berbagai macam sinetron. Kalau di Indonesia kan ada SCTI ya, dan ada SCTV yang mereka tuh dominan dengan program sinetron. Sama di CW ini mereka tuh dominan dengan berbagai macam sinetron orang-orang Amerika pak ya. Makanya bisa bilang mereka tuh salah rilis banget sih di CW. Makanya itu saja kalau mereka tuh pinter, mereka tuh seharusnya pindah ke HBO Max sehingga mereka tuh bisa melanjutkan seriesnya dan juga merubah semua kontinuitas yang sangat amburadul itu pak ya. Makanya gue bisa bilang ini bener di reboot deh, musuh bang, gue bener di reboot kalau mereka tuh masih mau lanjut pak ya. Jadi bisa dibilang itu semua harus di reboot sih, mohon maaf, harus di cancel semuanya. Kampret lah, ada ngomong We Are The Flash lah, Arrow-nya sudah begitulah, terus apalagi Supergirl-nya udah mulai konflik dramanya, dia tuh suka sama si Mon-El gimana di scene ketiga, scene keempat, bodoh amat lah gue harus ngomong. Astaga, terlalu banyak drama, sumpah. Ini series DC superhero bukan sinetron bangke, kesel gue ngeliatnya. Makanya aduh kampret, gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena gue udah terlanjur kecewa banget dengan ini ya, drama keluarga kebanyakan. Aduh kesel gua ngeliatnya. Oke lanjut pak ya. Yang ketiga, kontinuitas yang membosankan. Kalian tahu kan ya bahwa semua series Arrowverse itu satu season itu berjumlah 23 episode di awal-awal tahun dan sampai berlanjut hingga sekarang pak ya. Dan 23 episode itu mereka tuh udah, gua harus bilang kebanyakan. Mohon maaf, kebanyakan. Mungkin kita dulu yang udah ngikutin Arrowverse dulu, kita udah mulai bahwa 23 episode tuh udah mulai lengkap banget, udah mulai komplit banget dengan cerita yang ditawarkan oleh Arrowverse ini kepada kita para konsumen, membuat kita tuh wah oke, ini ceritanya bagus sih. Tapi setelah kita tuh udah menonton semua unlimited series yang bisa dibilang nggak selesai dengan satu season 23 episode, gue bisa mulai lihat ini kayak mereka tuh nggak selesai gitu loh. Dan seharusnya kalau ini format series harusnya itu bisa selesai dengan cepat ya, maksimal 3 season lah ya, gak usah dengan kontinuitas yang tidak berujung. Makanya gue bisa bilang astaga, ini kenapa sih? Gue bisa bilang Arrowverse mereka tuh kayak mengambil yang namanya cuan banget gitu. Ini gue bisa lihat mereka tuh udah mulai otak bisnis yang bisa dibilang ceritanya udah mulai berkurang lah, sama dengan kebanyakan episode lah, kebanyakan episode filler lah ya. Kalau kita udah nonton anime yang kayak Shonen Jump, era-era Naruto, era-era One Piece, kita tahu ya bahwa fans anime lama kita bisa lihat bahwa kebanyakan episode filler. Nah kayak itu, ini sudah belum kan memang seperti itu, kontinuitas yang sangat membosankan. Itu mulu, kecuali dengan Arrow ya. Gue melihat Arrow, The Flash yang awal-awal mereka tuh tayang, itu gue bisa melihat kontinuitas dan juga pembuild up karakter dan juga story-nya itu mereka tuh banyak banget upgrade. Tapi setelah mereka tuh udah mulai ke season keempat, kelima, 6 sampai seterusnya, gue bisa melihat mereka tuh udah mulai berubah, terutama dengan Legends of Tomorrow yang bisa dibilang aduh udah mulai berubah konsep. Udah berubah konsep. Itu gue bisa melihat ini CW kayak mereka tuh udah mulai gak pentingnya namanya cerita, gak pentingnya namanya ide, yang gak penting dengan plot twist. Mereka tuh asal buat aja gitu, asal buat banget lah. Makanya mereka tuh kayak nggak fokus untuk menceritakan backstory seperti apa. Mereka nggak menceritakan semua episode yang bisa dibilang yang punya banyak konflik seperti apa, nggak ada. Jadi kayak sinetron gua ngelihatnya astaga. Makanya gua rada males pak ketika gua melihat series Arrowverse lagi pas sekarang ya. Itu lebih bagus di cancel. Mohon maaf, gua ngomong di cancel karena daripada mereka tuh udah membuang semua budget dari WB tapi mereka tuh nggak memanfaatkan dengan baik, alhasil semua yang karakter yang
yang mengandung berbagai macam potensi yang besar tapi digarap oleh CW dengan asal, ya alhasil ya jadi seperti itu. Makanya gue setuju dengan CW dan WB ini di cancel Pak ya, ini di cancel. Itu gue kesel banget Pak, karena gini loh, kalau lo adalah production DC, apalagi lo adalah sebuah company yang membuat lisensi DC ini menjadi lebih berkembang di berbagai macam media, layar lebar, juga layar televisi, bahkan komik, lo harus bisa pastikan siapa market lo. Market lo itu adalah orang-orang banyak, dan bisa dibilang kebanyakan orang itu nggak suka dengan yang namanya kebanyakan kontinuitas gitu loh, karena mereka tuh buat pembaca baru dan juga orang-orang baru bisa menikmati. Lah lo untuk mengkoneksikan dengan berbagai macam series itu, terus kita para fans awam gak ada yang tahu. Itu yang gua bisa, astaga kampret lah gua, astaga ini apaan sih. Makanya gua banyak banget teman-teman gua yang mereka tuh nggak mau nonton Arrowverse karena ya episode kebanyakan. Itulah yang gua sebut kenapa kontinuitasnya sangat membosankan, gak ada inovasi, gak ada story yang benar-benar bagus, gak ada, udah mulai hilang. Yang kedua adalah unlimited season. Ya gua harus ngomong ini adalah unlimited season dikarenakan kita bisa melihat Arrow, The Flash sekarang yang masih tayang dan gak di cancel oleh pihak Warner Bros. Ya kenapa? Nah, The Flash masih ada peminatnya karena mereka tuh, gue lihat mereka The Flash tuh udah mulai berbagai macam ada peningkatan storynya ya Pak, meskipun sedikit. Namun ini sudah menjadi alasan kenapa The Flash tuh nggak di cancel oleh Warner Bros. Dan yang Warner Bros yang cancel di CW itu adalah Batwoman satu, dan kedua Legends of Tomorrow, yang ketiga Naomi. Apa ini? Ini kalau kalian udah ngikutin DC fandom tahun 2021 kemarin Pak ya, kalian bisa bilang ada panel yang menceritakan mengenai series Naomi. What the fuck is Naomi? Kita nggak ada yang tahu Naomi ini siapa, dan juga itu komiknya juga baru rilis dan itu langsung diadaptasi di live action movie series. Bodoh amat lah gue ngomong ini, mereka tuh kayak apa itu, buru-buru dalam penggarapannya Pak ya, sehingga gue bilang mereka tuh kayak terlalu ambisius untuk menciptakan karakter-karakter yang minor. Kalau ini karakter minor, harusnya jadwal terbang dari si karakter yang akan diadaptasi ini udah diketahui oleh berbagai macam para fans, tapi mereka tuh udah mulai terburu-buru, sehingga gue bisa melihat ini mereka tuh kayak nggak terlalu serius Pak ya untuk menggarap Arrowverse. Apalagi mereka tuh masukkan berbagai macam karakter yang nggak penting kayak Naomi lah, Black Lightning lah. Astaga, Black Lightning udah nggak becus gua melihat Pak, itu lebih baik di cancel lah. Makanya gue setuju Black Lightning, Legends of Tomorrow, Batwoman. Aduh, Batwoman apa ini? Batwoman kita kan bahas di yang pertama aja ya, karena ini ada hubungan banget dengan Batwoman. Oke, karena bisa dibilang untuk yang kategori kedua yang mengenai unlimited season ini ya bener. Contohnya kayak The Flash gak selesai, Arrow dengan 8 season terlalu banyak sehingga dia tuh harus dipaksakan mati di event Crisis on Infinite Earths yang sangat kurang sekali kalau kita udah baca komiknya. Karena kalau lu membuat sebuah adaptasi series di live action, lu harus bisa membuat itu menjadi lebih epic ya. Tapi di sini gua melihat ini mereka tuh kayak sampah banget ya. Lagi-lagi CW, lagi-lagi penulis skripnya anjing semua tuh. Aduh, kesel gua ngeliat. Apa? Gue sebagai penggemar berat DC komik ya, apalagi kita udah ngikutin Crisis on Infinite Earths komik lamanya, itu lebih epic daripada kita melihat yang series CW yang terlalu wadaw banget gue melihatnya, dan maksa si Green Arrow ini akan menjadi klimaks untuk mengakhiri semua yang berkaitan dengan multiverse DC live action. Makanya gue bisa melihat ini apaan sih? Apaan? Maksa banget ini yang nulis ya. Aduh, kesel gue ngeliat, sumpah gue kesel kalau kayak udah ngikutin semua Arrowverse dan kita melihat mereka tuh nggak selesai unlimited season semua. Astaga. Yang pertama itu adalah kebanyakan feminisme dan juga LGBT. Loh, kok bisa? Nah, kalau kalian udah ngikutin semua Arrowverse, ketika semua season tuh udah di-upgrade ke season yang lebih tinggi, artinya kita bisa bilang ada berbagai macam story yang kebanyakan udah mulai mengangkat feminisme. Nah, feminisme ini adalah dimana para perempuan itu lebih tinggi derajatnya daripada karakter laki-lakinya, sehingga para karakter laki-laki ini merasa mereka tuh lebih minim, dan juga mereka tuh kan dihujat oleh para karakter perempuan ini Pak ya. Nah, ini yang disebut sebagai SJW. Oke, kebanyakan SJW mereka lebih fokus ke karakter wanitanya dan mereka dibuat lesbi ini yang gua maksud di LGBT yang ada di Arrowverse ini Pak ya, karena pihak studionya mereka berarti ini ingin merencanakan Arrowverse ini akan diperbanyak sisi LGBT-nya. Nah, kalau kita bandingkan dengan series DC sekarang ya, namanya DC itu marketnya nggak cuma orang-orang yang suka LGBT doang. Di situ semua dunia itu suka, ada banyak banget fans ya. Makanya kalau lo mengangkat semua series atau film yang mengangkat
ngangkat dengan tema LGBT, lu harus ngertiin yang namanya market lu. Market lu tuh gak hanya di Amerika doang, seluruh dunia tuh nonton. Makanya gue bener-bener mereka tuh mengangkat semua tema LGBT, mereka nggak mikir gitu loh. Gue bilang mereka ini kayak terlalu pede dengan power up-nya mereka, sehingga mereka tuh mengira, oh Arrowverse ini akan laku deh ke pasaran. Tapi nyatanya tidak akan, Pak ya. Dan mereka tuh udah mulai berbagai macam feminisme. Yang paling parah menurut gue itu adalah dari series Supergirl season kedua, 3, 4 itu udah mulai LGBT banget sampai season kelima, ke-6 sampai ending. Terus Black Lightning season pertama, season keempat itu udah mulai LGBT, dan juga Legends of Tomorrow. Nah, ini yang paling krusial. Legends of Tomorrow ini adalah salah satu series DC yang paling gue suka ketika mereka tuh muncul pertamanya di tahun 2015. Tapi setelah mereka tuh udah mulai berjalan selama 3 season terakhir, season keempat, 5, dan 6, mereka tuh udah mulai yang namanya LGBT dan unsur DC Dark-nya udah mulai hilang. Nah, kalau kalian udah ngerti series Legends of Tomorrow, ini adalah series dimana itu menceritakan semua kisah, semua kata-kata CW samping-sampingan. Mereka tuh dijadikan satu sebagai sebuah tim untuk menyelamatkan semua sejarah yang ada di dunia DC. Mirip banget dengan series Loki kalau kita udah lihat ya, dimana mereka tuh fokusnya ke multiverse lah, mereka fokus ke timeline, mereka fokus untuk memperbaiki sejarah yang keliru. Nah, itu adalah Legends of Tomorrow yang gue sangat kangen dari dulu, Pak ya. Tapi di season keempat, 5, 6 mereka tuh udah mulai yang namanya itu merubah konsepnya. Awal mereka tuh adalah sebuah tim yang sangat serius dengan mereka tuh memperbaiki sejarah, memperbaiki semua yang namanya timeline, mereka memperbaiki multiverse. Tapi di sini mereka tuh udah mulai yang namanya SJW, dan juga LGBT-nya udah lesbian terlalu banyak. Mohon maaf gue ngomong begini. Dan unsurnya juga mulai fun. Mohon maaf, DC udah mulai kayak Marvel di CW. Karena kita bisa bilang mereka tuh udah ngejokes ala Marvel lah. DC-nya udah mulai hilang. Satu lagi yang gue suka sama Batwoman ya. Kalau kayak udah nonton Batwoman season pertama yang trailernya Ruby Rose yang jadi Cat Kane sebagai Batwoman situ ya, mereka itu udah mulai salah. Dan juga penulisan trailer awalnya itu udah mulai banyak banget dikritik oleh fans. Bahkan gua sendiri juga mulai ngomong ini Batwoman udah mulai hancur sih dari awal episode. Mereka bawa embel-embel Batman, tapi lagi-lagi Batman tidak dikeluarkan di seri CW sampai sekarang ya. Buat yang belum tahu alasan kenapa Arrowverse itu tidak memunculkan Batman dalam segi fisiknya, itu dikarenakan pihak Warner Bros mereka tuh langsung melarang si CW ini untuk mengeluarkan The Batman ini, Pak ya. Karena bagi Warner Bros, Batman itu pantasnya itu munculnya di live action movie layar lebar dibandingkan itu muncul di live action series. Nah, jadi itu alasan kenapa CW itu tidak bisa mengeluarkan The Batman. Tapi unsur Batman itu udah mulai kelihatan banget di Arrow. Gue melihatnya astaga, ini maaf ya, ini videonya agak sedikit panjang karena gue tuh sangat kesel banget. Coba maaf nih, gue sangat kesel banget dengan Arrowverse yang mereka tuh udah nggak ada inovasi, sehingga mereka di cancel aja deh. Tapi di video ini hanya sebagai rasa kekesalan gue tuh menjadi hidup di video ini, Pak ya. Karena gue udah kesel banget dengan CW. Mereka tuh menerapkan template yang sama tanpa ada yang inovasi, sehingga marketnya udah mulai perlahan-lahan hilang. Ditambah lagi lu memanfaatkan namanya tema LGBT, yang dimana pada saat itu LGBT itu di series itu tidak ada, tapi lu tiba-tiba memasukkan unsur itu. Ya alhasil series lu makin anjlok lah. Market lu di mana anjing? Ini bukan series sinetron biasa. Yang lu bawa ini adalah nama-nama DC Comics, astaga komik, astaga jir, yang fans base udah mulai banyak, dan lu langsung memasukkan semua itu hanya untuk rating. Lagi-lagi mereka tuh hanya memanfaatkan bisnis ya. Lagi-lagi mereka udah mulai anjlok. Gue setuju tuh mereka dikasih semua tuh, bodo amat lah. Kesel gue. Mohon maaf kenapa gue tuh nggak langsung bikin multiverse matters lagi tentang teori, karena gue tuh mau silent dulu. Gue mau silent dulu untuk mengenai multiverse matters ke depannya, karena gue mau kalian semua tuh bisa menikmati mengenai multiverse matters. Filmnya akan tayang beberapa hari lagi, Pak ya. So kita tunggu aja mengenai multiverse matters nanti tanggal 5 Mei nanti. Semoga aja tiket kalian tidak ada yang di refund, oke? Dan itu aja mengenai video kali ini guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue sama video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo.